Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Panja SPM Jalan Tol yang kami hormati, rekan-rekan BUJT dan ATI yang kami hormati pula. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengar tadi paparan dari rekan-rekan yang luar biasa, ya. Jadi sampai saya kemudian berkesimpulan untuk sementara bahwa pengelolaan jalan tol versi rekan-rekan BUJT adalah tidak menguntungkan. Padahal dalam dunia bisnis kita, usaha kita, apalagi rekan-rekan adalah yang mengelola usaha bisnis dan ini adalah jalan tol. Jelas dan tegas pula ketika kita melakukan visibility-nya. Saya rasa tidak ada alasan kalau bagi kami ya, kalau menerima penjelasan tadi 5 tahun pertama, sampai 10 tahun pertama, ataupun mungkin sampai bahkan menjelang akhir masa konsesinya itu tidak menguntungkan. Ya, jadi ini yang menjadi catatan kita bahwa ternyata berbisnis untuk jalan tol itu di Indonesia merugikan. Ya, apakah kemudian ini akan menjadi catatan kita bahwa tidak akan ada lagi kemudian pengusaha yang akan mengelola jalan tol ke depannya? Sementara di beberapa negara yang lain, itu memang kemudian berlomba-lomba dengan kualitas dan perbedaan pelayanan, accessibility-nya, dan seluruhnya kualitasnya lebih baik dari kita. Ini yang kami menjadi tanda tanyanya. Ya, sehingga tetap ini menjadi penting bagi kita, agar tidak pula kemudian kami yang di pemerintah, baik kami yang di DPR ataupun yang ada di eksekutif, itu tidak juga jatuh kemudian merugikan para pengusaha kita. Ya, dan tidak juga merugikan masyarakat kita. Ya, makanya Panja Jalan Tol ini kemudian menjadi penting bagi kami agar kami kemudian bisa bisa mesejahterakan pengusahanya dan juga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ya, ini menjadi catatan kita. Mudah-mudahan dengan Panja ini kita akan melihat nanti hasilnya. Ya, kalau ketika kita bandingkan saja dengan daerah-daerah di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Thailand, itu kualitasnya, kemudian biayanya dan segala macamnya itu hampir lebih menguntungkan bagi mereka. Apalagi kemudian di beberapa negara maju bahkan memberikan ya fasilitas gratis bahkan kepada pengguna masyarakat jalan tolnya. Ini yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita, dan juga kami ingin mengungkap, kami ingin mendengar, kami juga ingin menganalisa sesungguhnya seperti apa kemudian bisnis di jalan tol ini. Walaupun mungkin pertama kan diundang, kabarnya tadi ya, kami diundang, kemudian kami dipaparkan untuk ikut terlibat membantu pemerintah untuk menyelesaikan ataupun membantu untuk penyelesaian jalan tol itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kami ingin mengetahui pula ya, apakah kemudian ya standar pelayanan minimum kita yang kita sudah tetapkan dalam undang-undang itu, apakah memberatkan bagi rekan-rekan di BUJT? Apakah memberatkan? Ya, makanya kemudian tadi dibedakan lagi kemudian dengan adanya SPM dasar dan ada SPM pengembangan gitu kan. Mana yang kira-kira wajib untuk dipenuhi? Jangankan nanti yang dasar, mungkin juga belum dipenuhi gitu kan. Ini juga kami ingin mendalaminya lebih
jauh. Apa yang memberatkan? Apa yang kira-kira dalam porsi yang mana yang kira-kira kemudian terasa berat rekan-rekan BUJT itu untuk menjalankannya? Apakah kemudian terlalu banyak biaya atau bocornya pembiayaan pada posisi-posisi yang lain? Ini kami juga ingin mengetahuinya. Dan yang terakhir, yang terakhir kami mendengarkan tadi penjelasan dari rekan-rekan BUJT dari ATI bahwa sedikit sekali kemudian mengungkapkan, kalau lebih banyak mengungkapkan keberatan tentang pengelolaan tadi, biaya yang terlalu besar, tarif yang kemudian tidak menguntungkan. Tetapi sedikit sekali kemudian kita mengungkapkan tentang risiko ataupun biaya yang dirasakan oleh masyarakat kita sebagai pengguna jalan tol. Kecelakaan yang ada dan segala macamnya itu kurang kami dengarkan tentang hal itu. Ya, karena disitulah masyarakat kita menilai, kami juga menilai, ya, bahwa apa yang terjadi di jalan tol, kemacetannya, kemudian kecelakaannya, kerusakannya, dan segala macamnya, itu ternyata yang dilahirkan sama masyarakat kita. Ya, nah ini apakah kemudian menjadi tidak menjadi perhatian khusus akhirnya dari rekan-rekan dalam pengelolaan jalan tol? Ya, lebih kepada tadi kalau disebut ada hak dan kewajiban, ya Pak. Ada hak dan kewajiban. Lebih kerasa kemudian kami berkewajibannya yang lebih besar. Kemudian hak-hak kami itu adalah kurang diperhatikan. Mungkin terkait sama masalah tarif dan segala macamnya. Sehingga nanti kita akan temukan ya titik imbang ataupun titik seimbangnya antara hak dan kewajiban itu yang kami harapkan akan kita temukan nanti. Ya, kesimpulannya kami ingin memberikan perhatian juga kepada BUJT, kami juga sangat perhatian juga kepada masyarakat yang akan merasakan daripada adanya jalan tol itu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.